obat, ingat istri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa dengan saya Siska Musiam yang akan memandu podcast kita kali ini dengan tema olahraga sebagai investasi hari tua. Nah, kali ini kita ada narasumber yang sangat kompeten ya untuk menjelaskan materi hari ini, yaitu Ibu Apoteker Desi Ayu Lestari, Magister Farmasi. Silakan say hi dulu Ibu Desi. Halo semuanya. Halo Bu Siska, apa kabar? Ya, itulah ya kita ya. Harus rajin olahraga ya Bu Desi. Ya benar Bu, benar Bu. Sebelum kita sehat. tua ya. Betul, sebelum betul, tua. betul, Kita betul. masih muda kan ya Bu Desi ya. Benar Bu. Iya. Kita masih 20-an kok Bu. Iya, sisanya. Oke. Oke, ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas dengan podcast dengan tema olahraga sebagai investasi hari tua. Nah, mungkin kita langsung aja nih ya tanya-tanya Ibu Desi. Jadi Ibu Desi ini sangat kompeten untuk materi ini karena beliau sendiri sebenarnya adalah mantan atlet ya Bu ya. Nanti kita kulik lebih jauh deh ya. Ya, jadi oke Ibu Desi, jadi sesuai dengan tema kita hari ini nih ya olahraga sebagai investasi hari tua. Benar. Nah, sekarang kenapa sih kita ngangkat tema ini, kira-kira kenapa olahraga ini bisa dijadikan sebagai investasi hari tua gitu. Oke, makasih banyak nih Bu Sis ya. Jadi saya agak malu nih dibilang mantan atletis. Pas atlet ya Bu ya. Atlet yang udah jabuk Bu sebenarnya. Jadi kenapa kalau misalnya kita bilang atau kita mengeluarkan statement kalau olahraga adalah investasi kita di hari tua, itu ketika kita bilang investasi artinya kan ada jangka panjang gitu Bu Sis ya, yang akan kita lakukan. Tergantung lagi nih investasinya seperti apa, jangka panjangnya yang baik atau yang kurang baik kan gitu kan Bu Sis. Tapi kalau misalnya kita bilang olahraga ya pasti arahnya akan mengarah ke positif gitu ya Bu Sis ya. Dan kenapa kita bilang akan menjadikan investasi kita? Karena kita tahu ya olahraga itu kan sangat banyak manfaatnya Bu Sis ya. Betul, banyak sekali manfaatnya dan beberapa penelitian ahli-ahli gizi semuanya sudah menyebutkan berbagai macam manfaat dari si olahraga itu sendiri gitu. Jadi makanya kita bisa menyatakan bahwa olahraga itu investasi dilihat lagi dari si manfaatnya itu sendiri tadi. Yang pertama nih, manfaatnya olahraga kita bisa mencegah diri kita nanti terkena penyakit kronis ya. Kalau misalnya buat hari-hari tua kita ya, karena memang ya tidak menutup kemungkinan gitu ya kan, Allahu alam kita sudah mencoba menghindari. Mencoba kan ada yang pepatah bilang lebih baik mencegah daripada mengobati Bu Sis ya. Jadi itulah kita mengangkat bahwa kita bisa jadikan olahraga ini investasi karena kita mau mencegah penyakit kronis tadi. Penyakit kronis yang seperti apa? Penyakit kronis ini banyak ya, terkait dari kardiovaskular kayak gitu, hipertensi, gagal jantung, stroke sampai diabetes itu sudah termasuk dalam ranah penyakit yang kronis. Itu satu. Terus ada lagi untuk pemeliharaan fungsi tubuh kita gitu. Ini pemeliharaan fungsi tubuh yang seperti apa? Itu akan mengarah kepada ketika kita sering melatih fisik kita, otomatis kan otot-otot jantung dan otot kaki kita itu akan terlatih. Itu kan artinya kita akan menjaga nih fungsi tubuh kita untuk tetap sehat gitu. Siapa sih yang nggak mau kita punya harapan umur 70 tahun saya masih kuat buat gendong cucu. Iya kan Bu Sis. Jadi siapa sih yang nggak mau misal kita umur 60 masih aktif gitu ya. Kan ada yang bilang, "Wih, keren banget ya Bapak itu udah 60 tahun masih sehat gitu." Sekarang kita lihat gimana lifestyle si Bapak itu. Nah, ada juga nih yang kita sering dengar bilang gini, "Saya dulu kuat waktu muda, tapi sekarang ini tua udah nggak kuat." Nah, berarti kan dia tidak menerapkan atau tidak menjadikan habits dalam olahraganya itu. Mungkin ya bisa dibilang pada saat itu, tapi mungkin pemikirannya kayaknya belum sampai ke investasi tuanya dia gitu ya. Jadi ada beberapa memang statement yang seperti itu. Selain kita tadi mencegah penyakit kronis, pemeliharaan fungsi tubuh kita untuk otot jantung, otot kaki kita, lutut gitu ya, untuk mencegah keropos dan juga bisa buat manfaat psikologis, ya kan? Karena kalau misalnya kita olahraga itu pasti keluar hormon-hormon Bu Sis. Iya kan? Di tubuh kita tuh ada hormon ilmiah kita kayak endorfin, ya kan? Serotonin itu keluar semuanya. Jadi ada itu yang orang merasa olahraga, lega banget saya olahraga gitu ya. Aduh, seneng banget. Nah, itu karena ada. Saya sendiri soalnya. Ada banyak tuh Bu Sis, banyak banget. Wah, mamer-mamer gitu kan. Itu kan itu hormonnya sedang keluar itu. Jadi jadi hormon kita tuh ada di dalam tubuh kita ketika kita melakukan kebaikan olahraga itu, maka akan memicu hormon kita untuk keluar gitu. Otomatis kan stres kita berkurang, psikologis kita pasti lebih baik lagi gitu ya. Kemudian ada lagi nih Bu Sis satu.
meningkatkan kualitas hidup. Nah, ya. meningkat kualitas hidup yang seperti apa? Jadi misal ada juga orang rajin olahraga, tiba-tiba bangun tidur seger banget ya badan saya, ya kan? Itu kan salah satu untuk meningkatkan kualitas hidup dari kita sendiri gitu loh. Yang mungkin bilang, ah saya biasanya parkir di sana kok capek ya, sekarang karena rajin olahraga udah terbiasa nih, udah enteng badannya kayak gitu. Nah itulah beberapa alasan kita bisa mengangkat bahwa olahraga ini bisa loh dijadikan investasi tua kita gitu. Karena memang tidak bisa kita pungkiri lagi manfaat dari olahraga itu sangat banyak dan memang itu bermanfaat gitu. Gitu sih Bu Sis. Iya betul ya. Iya Jadi benar. sebenarnya memang targetnya jangka panjang, tapi Benar. sebenarnya ada juga yang terlihat langsung. Iya, iya. Itu Benar ya. benar Bu Sis, betul. Oke, jadi itu tadi ya olahraga adalah investasi hari tua. Nah sekarang Mm-mm. supaya tadi target-target investasi hari tuanya itu bisa tercapai nih, Nggih. Bu Desi, kira-kira kalau pola hidup kita sendiri gimana? Nah, jadi kalau misalnya berarti kan ngarahnya gini ya, apakah olahraga aja cukup gitu Ya ya? betul Nah, ya. sedangkan kita ini juga kalau kita bilang hari tua otomatis kan mengarah kesehatan kita, ya Betul. kan? Ya, sebenarnya kalau misalnya kita olahraga aja ya sebenarnya nggak ada juga artinya gitu loh. Kenapa? Karena kita harus mengimbangi dengan pola hidup yang sehat, ya kan? Jadi mohon maaf nih ya, saya misalnya contoh kalian rajin olahraga tapi ternyata kalian alkoholik. Nah, Ya percuma ya kan. betul. Kalian rajin olahraga ternyata kalian smoker banget ya percuma ya, gitu. ya. Kalian rajin olahraga tapi masih sering jajan junk food, makan yang minyak-minyak ya kan, yang semua bisa memicu kolesterol dan nanti akhirnya akan mengarah ke stroke dan akhirnya memicu penyakit-penyakit kronis. Jadi olahraga tetap kita jadikan investasi dan tetap kita menjaga lifestyle. Jadi kan kalau misalnya terapi-terapi dalam non farmakologi ya, misal orang-orang diabetes atau jantung itu selain pengobatan dalam farmakologi, dokter juga menyarankan untuk non farmakologi. Non farmakologi kayak gimana? Olahraga dan juga pola hidup sehat. Jadi itu berdua itu barengan, nggak bisa kita tinggalkan yang satu, kita fokus yang ini aja nggak bisa. Kita jaga pola makan tapi kita nggak rutin olahraga, itu kita nggak melatih otot kita ya kan? Karena pada umur kalau bisa sih manfaat olahraga itu sampai umur kita 55 tahun gitu. Setelah kita di atas 55 tahun, masih lama Bu Sis. Oh ya masih lama, masih muda. Masih muda kita. Jadi kalau misalnya sudah lewat dari itu, kita ini tubuh akan mengalami drastis penurunan masa otot gitu. Jadi makan yang seimbang atau olahraganya juga cukup yang baik untuk melatih otot gitu ya, untuk kita tetap sehat di hari tua. Jadi harus barengan dia, nggak bisa satu yang berat sini, satu berat sini. Oke gitu. ya, jadi bukan cuma olahraga, Benar. pola hidup sehat. Pola hidup sehat juga harus diperhatikan. banget. Supaya dia tadi bisa dibilang sebagai investasi hari itu, kira-kira berarti kapan sih sebaiknya Bu Desi kita mulainya? Kayak misal kayak saya nih kan sekarang udah sekian lah umurnya gitu. Iya. Kira-kira masih 20 sisanya. Bisa boleh dimulai dari sekarang atau sudah terlambat sih? Atau nanti aja dulu? Gimana sih gitu ya kira-kira? Biar nggak dibilang FOMO gitu. Oh iya benar. FOMO doang lu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mulai itu ya, itu sebenarnya tidak ada kata terlambat, ya kan? Dalam memulai kebaikan itu tidak ada kata terlambat, kan gitu kan Bu Sis. Jadi kalau misalnya, saya kayaknya umurnya sudah 30 deh, masih bisa nggak ya saya olahraga? Bisa gitu. Jadi walaupun umur kita sudah 30, sudah 40, yang penting tadi sudah saya sempat sampaikan, di bawah 55 tahun kita itu masih bisa merasakan efektivitas dalam berolahraga. Jadi buat semuanya gitu ya, meskipun umurnya udah 40 atau berapa, ya udahlah coba aja buat olahraga. Memang mager dan saya juga jujur lagi rajin-rajinnya olahraga nih. Tapi nggak FOMO ya. Tapi nggak FOMO. Semoga nggak FOMO. Kayak gitu. Jadi sedemikian mungkinlah kita mencoba. Bu Sis tahu kan anaknya Deddy Kobuzer? Ya. Nah, si Aska ya. Aska Ya. Kobuzer itu kan dari umur 12 tahun tuh udah nge-push buat Muay Thai dan lain-lain. Sekarang kita bisa lihat badannya tuh udah keker banget, udah oke banget lah itu. Memang sudah tertanam buat dia kan, apalagi orang tuanya juga badannya atletis banget gitu. Gitu Bu Sis. Jadi tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Bisa dimulai sedini mungkin. Segera mungkin. Oke. Benar Bu Sis. Oke, Bu Desi ya. Nah mungkin kalau terkait durasinya nih Bu Desi, durasi olahraga itu kira-kira supaya sesuai nih tadi sesuai target yang kita harapkan itu
sebaiknya gimana? Per hari kah atau Oh, per heeh. minggu atau sebulan sekali Oh iya, doang gitu oke atau oke. setahun sekali gitu kan ya? Oke Gimana? oke. Kalau setahun sekali itu FOMO nggak Bu, Sis, ya? Nah iya. Oh. Oke, jadi kalau untuk durasi ya berdasarkan paper-paper, penelitian, jurnal gitu yang sudah ada, itu tergantung dari tujuan kita mau seperti apa. Mhm, Kan kita tadi, tema kita ini untuk investasi hari tua. betul. Kalau untuk investasi hari tua itu, berdasarkan paper tadi cukup 150 sampai 300 menit per minggu. Per minggu ya, Per tiga minggu. ratus menit itu sekitar 5 jam berarti? Ya, jadi artinya kan kalau misalnya sehari kita bisa 50 menit, mungkin seminggu bisa 3 sampai 6 kali lah, Betul. istilahnya seperti itu. Mhm Tapi kalau misalnya atlet, wah mhm itu lebih lagi, nggak bisa kita samakan berarti kita yang mhm buat atlet kan dia nge-push banget kayak gitu. Kalau mhm. untuk kita, untuk investasi cukup 150 sampai 300 menit per minggu, bisa kardio dan kita imbangi dengan strength, kayak gitu, Mhm. Sis. Jadi harus aktifnya itu sekitar itu ya. Iya Sekarang kan betul, udah banyak ya banyak aplikasi banget. di handphone, di Nah, apa gitu bisa betul. dihitung kayak gitu ya Benar kapan benar. jam aktif kita ya gitu ya. Benar benar benar, Bu, Sis. Oke, nah, gini Bu Desi, jadi kan pernah ada nih biasanya tuh dibilang olahraga yang baik itu kalau keringatnya banyak gitu. Oh Nah iya, itu benar gimana benar. tuh? Iya, Gimana? itu juga sering saya dengar. Iya. Itu itu kurang tepat ya. Oh kurang Nah, tepat, kurang kurang tepat tepat itu. ya. Jadi, keringat itu respon tubuh kita untuk meng-cooling down tubuh. Mhm. Nah, jadi tubuh kita ini udah pinter banget tubuh kita ini. Makanya sayang banget kalau kita ndak investasikan untuk masa tua kita gitu loh. Karena benar-benar udah pinter. Jadi ketika saya rajin banyak-banyak olahraga deh, banyak keringat, kayaknya banyak bakar lemak gitu kan. Mhm Padahal sebenarnya itu nggak seperti itu gitu. mhm. Jadi keringat itu adalah respon tubuh kita ketika suhu kita tinggi dan keringat itu untuk meng-cooling down tubuh kita. Jadi itu sudah istilahnya mekanisme pertahanan tubuh kita untuk oke, kamu sudah keringatan, kamu sudah berkeringatan, kamu sudah capek nih. Oke, Mhm. responnya kamu akan keringatan untuk menstabilkan agar napasmu stabil, bisa seperti kembali lagi. Kayak mungkin kalau misalnya udah lari run gitu full langsung keringatan jujur. Mhm. Itu karena suhu tubuh kita sedang meningkat Tinggi. tinggi dan respon tubuh kita seperti itu, langsung meng-cooling down secara Mhm. otomatis. Kayak gitu, Iya, Sis. nggak bisa dijadikan standar juga ya, Nggak bisa. soalnya kan tiap orang beda-beda gitu Betul, ya. beda-beda. Iya Jadi nggak bisa si A sama si B mau disamain nggak iya, bisa, nggak bisa, bener, iya. beda. Oke. Oke, nah mungkin kalau misalnya bagi yang baru mau mulai nih, Mhm, entah berapapun usianya tadi ya, benar benar. tidak ada kata terlambat kan tuh, kira-kira olahraga yang cocoknya seperti apa nih Bu Desi buat Oke, pemula ini? pemula ya, Bu, Sis, ya. Pemula ya? Nah, jadi kalau buat pemula itu olahraga kan banyak banget ya. Banyak Banyak banget, banget ya. olahraga tuh. Jadi fisik si A sama si fisik B itu nggak bisa kita mau samakan. Mmm, Kamu lebih kuat soalnya kamu gini-gini, itu enggak gitu. mhm, Jadi kalau misalnya mau mulai dulu bisa kita jalan-jalan santai, mmm, pelan-pelan, atau kalau misalnya, males nih, panas atau apa, suka berenang, mhm, berenang boleh gitu ya. mmm. Atau aduh malas lagi nih di luar jalannya walaupun santai, ke mall. Iya, Nah, window shopping gitu ya, nggak usah beli, nanti aja belinya cuci kalau mau mata pulang aja. ya. Jadi kita Iya keliling mall itu kan, itu udah olahraga juga iya, tuh 30 menit sampai mhm. 60 menit itu udah Kadang malah nggak kerasa loh kalau nggak jalan tuh kerasa bisa lu. berjam-jam. Nah, jadi daripada pusing-pusing mau olahraga apa, udahlah ke mall aja sekalian cuci mata. Nah, itu Turun naik kan naik berapa turun tuh ya. naik itu yang bener-bener kalau buat pemula jalan, kalau misalnya malas keluar ke mall. Kayaknya kalian nggak ada alasan untuk menolak ke mall deh. Ngejar Gitu. target langkah ya tadi ya. Bener bener Atur aja persis. di aplikasi kan di Atur aja di handphone mau aplikasi, berapa sehari 10. berapa langkah ya, kayak gitu. Oke gitu ya, ke mall. Ke Ke mall juga mall. olahraga Iya, gitu ke ya. mall olahraga. Iya Olahraga mata dan olahraga kaki. iya. Lumayan. Uangnya yang juga ikut olahraga Uangnya aja ya. yang juga olahraga. Lari-lari uangnya kan gitu. Tapi uang orang. Ya, nah kalau misalnya tadi, kan ada banyak macam olahraga nih. Bener. Kalau cara kita memilih yang sesuai dengan Mhm, kondisi kita, dengan usia kita misalnya oke. seperti itu, gimana nih Bu Desi? Karena kan contoh misalnya saya sendiri, saya ini punya banyak olahraga loh Bu Mhm Desi, mhm mhm. ya dari badminton, Mhm. sepak bola, Iya. voli, racing gitu kan Oke. ya, tapi semuanya dalam bentuk nonton. Nah itu, Oh, berarti Bu Siska suka streaming, guys. nah jadi Nggak gimana apa-apa, Bu nih? Siska olahraga mata. Iya, adrenalin Iya, keluar itu bener.
walaupun yuk Iya, gitu ya. Nah, gimana tuh kira-kira kalau mau milih ya buat yang sesuai yang dengan sesuai kondisi kita ya. ya. Oke. Jadi itu tadi yang saya bilang, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan fisik kita. Hmm. Kita harus lihat dulu kemampuan fisik kita seperti apa. Olahraga memang banyak banget kan, dari berenang, yoga, yang suka joget-joget ada aerobik, ada zumba ya kan. Yang males-males tadi bisa ke mall ya kan. Yang berat banget aduh gitu bisa ke mall gitu. Yang memang suka joget-joget ya bisa ke zumba. Jadi bagaimana cara kita menentukan, kita lihat dulu bagaimana sih fisik kondisi kita. Jadi kita harus tahu dulu nih, oh tubuh saya tuh kayak gini, kayaknya saya suka ini dan saya harus lakukan ini gitu. Jadi saya enggak trial dulu. Saya enggak bisa yang kamu suka berenang dan saya akan ikut-ikut ya enggak. Kan artinya FOMO aja itu kan ya. Itu enggak bisa kita samain gitu. Jadi kalian kenali dulu kalian mau seperti apa. Karena olahraga banyak ya. Contohnya tadi yang paling gampang jalan di mall, parkir yang jauh. Nah, misalnya kita di sini kita parkir aja di mana Bunda ya. Nah, kan lumayan tuh. Nah, itu juga sudah jadi olahraga. Jadi triksnya tentuin dulu kita seperti apa, kita maunya seperti apa kayak gitu. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Karena olahraga banyak sekali. Seperti itu, Sis. Disesuaikan dengan kemampuan ya, kemampuannya termasuk juga materi Nah, gitu kan ya. ya, Jangan langsung yang ngikut-ngikut ini. Padahal yang murah-murah juga banyak tadi kan yang jalan kaki aja. Iya, yang jalan kaki aja. Karena kalau mau member A, member B, aduh lumayan juga ya. Kan gitu, belum kan. outfit, aduh outfit hari ini apa ya? Nanti kan kalau udah lihat orang juga jadi itu FOMO lah, balik lagi keren FOMO. banget sepatunya, beliin berapa ya? Aduh kan berat tuh. Jadi sesuaikan dulu lah sama fisik dan kantong. Kemampuan. Oke ya, jadi itu tadi ya. Nah sekarang nih udah dapat olahraga yang cocoknya kan apa. Tapi kan tadi supaya bisa jadi dianggap sebagai investasi berarti kita harus konsisten kan ya. Benar Bu Sis. Tipsnya nih, caranya menjaga konsistensi. Jujur saya sendiri itu susah. Konsisten itu susah, dimana sukanya. Iya benar. Ya nggak usah Bu Sis, saya aja susah. Iya. Jadi gini, kalau kita untuk mau menciptakan konsistensi ya, emang tuh susah banget. Yang memang benar-benar kita harus niat dulu ya. Dan kita harus tahu arah kita ini mau kemana. Kalau memang kita untuk investasi hari tua, tolonglah itu selalu diingat, oke saya mau sehat, saya mau ini. Jadi itu membangun kita untuk selalu konsisten. Jadi mulailah yang kecil-kecil untuk nantinya bisa jadi habit yang besar gitu kan ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya cari temen. Nah, cari teman. Jadi temen yang apa nih? Yang ngolokin. Temenin olahraga itu kan biasa kalau kita punya teman yang bisa kita buat olahraga itu kita lebih bersemangat gitu. Jadi kita cari teman buat olahraga, terus juga itu kita harus fokus kita oke saya mau kesehatan itu insya Allah bisa membangun konsistensi kita sendiri gitu loh. Arah kita mau seperti apa. Karena tadi tubuh kita sudah pintar. Jadi silahkan kalian untuk memanfaatkan tubuh kita ini untuk jauh lebih pintar untuk investasi kita di hari tua kayak gitu Bu Sis. Betul ya. Memang kan umur nggak ada yang tahu. Ya benar. Nah mau guna. Tapi yang bisa kita atur itu jangan sampai nanti di masa tua kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya gitu betul benar Bu Sis. Menyusahkan. Nah itu jangan sampai itu yang kita hindari. Iya benar. Olahraga kayak gitu. Betul tuh Bu Sis. Jadi jangan sampai kita mau menyusahkan ya. Kalau bisa tadi tuh biar saya masih umur 60 masih bisa gendong cucu gitu ya. Masih bisa main badminton, gitu. Masih bisa lari gitu kan. Itu kan suatu investasi yang wow gitu. Wih keren banget ini kayak ini ya masih sehat nah kan gitu kan. Main gitu kan. Semesnya kencang. Kita masih muda aduh udah letoy. Udah jompo. Iya. Jadi itu mungkin sekalian cara ngatasin kebosanannya ya. Oh iya. Kebosanannya terus kehilangan motivasi gitu ya. Benar. Ya, jadi setelah kita sudah bisa nih ngatur strategi, biasa kan kita udah bisa mulai ngatur juga kebosanan ya. Jadi kita harus memvariasikan olahraga itu. Biar kita enggak bosan. Tadi kan olahraga banyak kan. Hari ini udah bosan nih kayaknya jangan di mall. Makin banyak yang mau saya beli gitu. Uangnya belum ada. Uang saya belum ada udah saya enggak mau lagi ke mall gitu. Ya udah ganti berenang kayak gitu. Jadi divariasikan lah karena olahraga tuh banyak banget. Misalnya mau basket, pengen joget-joget dia yang penting bisa gerak gitu ya. Udah kita
aerobik atau zumba gitu. Nah, perlu dibedain juga nih khusus aktivitas fisik sama latihan fisik. Nah, ya tuh. Itu kalau kita olahraga itu kita melatih fisik kita. Melatih. Nah, tapi kalau misalnya aktivitas fisik itu seperti kayak kita menyapu, Ya, aktif, mengepel itu aktivitas seperti itu. Jadi sering-seringlah melatih fisik kita, memvariasikan karena olahraga itu sangat banyak, Bu Sis. Memanah juga olahraga. Betul. Oh, iya. Mana hatimu, asik. Nah, mungkin terakhir nih Bu Desi. Oke. Udah terakhir aja Bu Sis ya. Aduh, cepet banget nih. Bisa ditambah nggak Bu Sis? Bisa jadi ya. Udah. Nah, mungkin yang harus dihindari nih. Mungkin biasanya kan karena pemula ya, kadang ada kesalahan-kesalahan gitu, kesalahan umum yang bisa terjadi nih. Kira-kira apa sih yang kemungkinan bisa dilakukan oleh para pemula nih ya. Nah, supaya bisa menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Oke. Ya, jadi karena kan tadi ya sudah kita sempat singgung FOMO, jangan sampai FOMO akhirnya di-push akhirnya nanti cedera kayak gitu. Jadi beberapa kesalahan yang sering dilupakan itu pendinginan. Cooling down. Itu paling penting tuh. Jadi percuma kalian sebenarnya olahraga tapi kalian nggak pendinginan. Saya akhir-akhir ini lagi sering ikut latihan gitu. Jadi kata coachnya, latihan apapun kalian tanpa ada cooling down, it's nothing. Gitu. Jadi sangat penting peran pendinginan, jangan sampai karena itu yang bikin kita lemes-lemes, sakit badan gitu. Jadi itu kesalahan-kesalahan yang udah langsung di-push tapi sampai lupa pendinginan, pemanasan dan intensifnya yang terlalu tinggi gitu ya. Padahal dia belum tahu nih, tubuhnya kan masih menyesuaikan ya kan. Jangan sampai karena temannya rajin, kita juga ikut-ikut rajin, cuma ikut-ikut. Padahal saya sama kamu itu beda gitu. Kekuatannya beda. Jadi intensitasnya juga diperhatikan gitu untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pemula itu tadi. Yang paling penting itu ada pendinginan. Seperti itu. Ya, pemanasan. Betul. Intensitasnya diperhatikan. Benar, Mas. Tiap orang tuh beda-beda. Betul, beda-beda. Enggak ada yang sama. Nah, benar. Ya. Ramai ya Bu Desi ya. Iya, alhamdulillah. Karena siapa sih yang nggak pengen sehat? Iya, siapa sih Bu yang nggak mau sehat kan? Sehat sampai kalau bisa nanti sehat terus. Gitu. Tapi kan kalau misalnya kita sudah sudah usaha ya, sudah mencoba mencegah, tapi ternyata juga kita bisa terkena ya, nauzubillah juga ya itu sudah di luar kuasa kita ya kan, itu sudah takdir Allah dan Allahu alam sebenarnya kan kalau misalnya dalam dunia Islam. Jadi tapi kan tadi yang saya bilang ada pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi ya sebisa mungkin kita investasikan untuk lebih baik lagi, kenapa enggak gitu. Ya, oke. Jadi buat para sobat ISPI nih silakan mulai dipertimbangkan motivasinya gimana nanti hari itu. Ayo gerak. Oh, saya nanti mau di umur 50 tahun bisa naik Rinjani gitu. Keren banget. Keren banget itu kayak kakek bisa naik gunung. Kan jadi alumni mana? Oh, alumni ISPI. Dengar podcast siapa gitu. Desi gitu kan ya. Siapa hostnya? Oh, Siska. Gitu ya olahraga ini, makanya kita angkat tema hari ini adalah olahraga sebagai investasi hari tua, karena memang hari tua kita tuh memang nggak ada yang tahu ya, tapi kalau bisa kita atur tetap sehat, kita usahakan ya, benar, kita usahakan sehat itu benar Bu Sis. Ya. Ada lagi Bu Desi mungkin pesan-pesan buat para sobat ISPI. Iya, sobat ISPI ini. Mungkin ya pesan-pesan saya jangan mager ya. Memang sih mager tuh memang enak. Tapi cobalah tinggalkan zona nyaman gitu ya. Karena memang ketika kita selalu berada di zona nyaman ya kita nggak akan mau keluar gitu. Tapi ketika kita mau mencoba sesuatu yang lebih baik dan untuk diri kita yang lebih baik, kenapa enggak? Gitu sih. Oke, gitu aja sih Bu Sis dari saya. Mantap ya pesan-pesannya dari narasumber kita hari ini Bu Desi ya. Nah, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada podcast kali ini. Betul. Terima kasih banyak Makasih sama-sama Bu Sis. Disampaikan, semoga bermanfaat bagi para pemirsa, sobat ISPI yang nanti akan menyimak YouTube ya, nanti YouTube kita ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke. Mungkin itu, terima kasih. Dadah. Makasih ya Bu Siska semuanya. Makasih. Halo ISPI, ingat obat, ingat ISPI.